Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Sore ini kita akan beribadah di dalam ibadah doa. Itu sebabnya arahkan, fokuskan kehidupan kita untuk di dalam ibadah ini mengikutinya dari awal sampai akhir. Agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan. Karena nama Tuhan itu adalah nama yang indah. Nama Yesus itu adalah mempelai pria surga. Kita akan menyanyikan itu. Namanya terindah, namanya termulia, namanya Yesus, mempelai surga. Namanya ajaib, yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja damai. Namanya terindah, namanya termulia, namanya Yesus, mempelai surga. Namanya ajaib, yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja damai. Namanya terindah, amin. Namanya termulia, namanya Yesus, mempelai surga. Namanya ajaib, yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja damai. Dengan lembut namanya terindah, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Nama Yesus itu adalah nama yang indah, dan dialah mempelai surgawi kami. Kami sore ini akan beribadah Tuhan. Urapi kami semua di tempat dimanapun kami berada. Biarlah ibadah pada sore hari ini boleh memuliakan, mengagungkan Engkau. Dan firman yang akan dibawakan memberi kekuatan, menggairahkan kami untuk masuk di dalam penyembahan. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulaikan ibadah yang penuh dengan sukacita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, adalah waktu buat kita saat ini untuk tetap bekerja. Untuk tetap bekerja, karena Bapa itu juga bekerja dan Yesus pun bekerja sampai sekarang ini. Sebabnya gairah untuk selalu bekerja di dalam ladang Tuhan. Masih bekerja di saat ini, biarpun waktu
mau menjelang petang hari. Sebelum tiba waktu malam, di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan kita. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni firman mempelai yang sempurna. Hari rembang petang, hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, kerjalah sekali lagi selama hari masih siang. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Saat kita bekerja, di situ Tuhan turut bekerja. Itu sebabnya karena waktu itu sudah menjelang petang, Dia akan segera datang kembali. Di Wahyu 22 dikatakan, Aku datang segera dan aku akan membawa upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Karena satu kali Tuhan itu akan datang menjemput kehidupan kita untuk kita sampai masuk di awan-awan yang permai. Sudah siapkah kita? Kita akan nyanyikan satu kali akan ada. Akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali.
satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. ada pertemuan Di udara, oh senang sekali. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk segera mendengarkan firman Tuhan. Hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Hati kami tergairah kembali Tuhan saat mengingat bahwa Engkau segera datang menjemput kami yang percaya, yang bertahan, yang setia sampai pada akhir. Dan kami percaya saat ini Tuhan bahwa Engkau masih tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan tadi Tuhan, selama masih ada waktu, selama hari masih siang, Engkau masih bekerja, kami pun juga harus tetap bekerja. Sekalipun kondisi dunia saat ini banyak yang mengatakan tidak ada pekerjaan, banyak yang mengurangi kapasitas kerjanya, namun Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau tetap Tuhan menggiatkan kami sekalian untuk kami tetap bekerja di dalam aktivitas yang Kau sudah percayakan, yang Kau tentukan bagi kami. Sebab itu kuatkan kami, gairahkan kami selalu Tuhan dalam kesempatan, dalam waktu, kapanpun, apapun yang terjadi, kami boleh tetap setia, bekerja, melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sebab itu Tuhan berkati firman-Mu yang akan kami sama-sama terima pada sore hari ini, menjadi berkat buat kami sekalian. Urapi hamba-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu, bahkan seluruh aspek kehidupan kami Engkau kuasai Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami segera terima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore saudara sekalian, Shalom. Saudara sekalian yang ada di tempat ini, petugas-tugas yang melayani maupun saudara sekalian yang mengikuti acara pemberitaan firman pada sore hari ini, dimanapun saudara berada, saya juga tetap menyampaikan Shalom untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Salam sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, masa PSBB kemudian sekarang menjadi masa new normal, ya, yang sudah digaungkan, sudah dimaklumatkan beberapa saat yang lalu sampai saat ini di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, membuat gereja Tuhan tidak bisa menyelenggarakan ibadah secara langsung seperti pada umumnya dalam bentuk pertemuan-pertemuan sampai saat ini. Dan ini sudah berjalan sekian bulan. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan segera berakhir dan kita kembali semua menjadi indah, menjadi normal. Banyak kegiatan rohani yang terpaksa kita tiadakan, yang terpaksa dibatalkan atau mungkin ditunda
untuk waktu yang tidak ditentukan. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap gereja-gereja pada umumnya dan juga seluruh sidang jemaat merasakan hal tersebut. Nah, sekarang yang menjadi concern kita, menjadi pertanyaan kita adalah kita tidak tahu persis bagaimana kondisi sidang jemaat, khususnya kerohanian mereka saat ini. Apakah kondisi seperti ini yang sudah berjalan sekian bulan ini membuat sidang jemaat, kondisi kerohanian mereka makin tinggi, kondisi kerohanian mereka stabil, tidak ada masalah, atau malah kondisi kerohanian dari seluruh sidang jemaat menjadi makin down, menjadi makin turun, menjadi merosot, dan menjadi lebih dingin. Dan tentunya kita tidak menginginkan hal yang terakhir tadi terjadi dalam kehidupan sidang jemaat. Kita ingat biasanya setiap minggu di tempat ini kita sama-sama menyelenggarakan ibadah dengan sukacita. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain, saling menyapa. Banyak kegiatan-kegiatan pelayanan yang bisa kita jalani, kita laksanakan bersama-sama. Kita melayani Tuhan bersama-sama sehingga kondisi rohanian kita, sehingga kondisi kehidupan kerohanian sidang jemaat terasa sangat segar, terasa begitu indah. Namun saat ini keadaan sudah berubah. Kita semua tahu ibadah kita melalui live streaming atau rekaman dan juga tidak ada pertemuan antara satu dengan yang lain. Membuat kita lebih merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Belum lagi dalam setiap hari kehidupan kita mendengar berita, kita mengalami bagaimana kekhawatiran semua orang terhadap virus yang bisa mengancam setiap saat, mengancam setiap kehidupan. Belum lagi juga masalah ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, begitu menghimpit, begitu menekan, menakutkan, seakan-akan tidak ada hari esok, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, membuat kita makin gelisah, kita makin takut. Nah, saudara sekalian, persoalannya sekarang, apakah kita akan terus berada di dalam kondisi tersebut, kondisi yang tidak nyaman, atau kita mau mencari alasan untuk menyalahkan dan pasrah. Ya, dengan membiarkan keadaan ini membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apakah kita pasrah, menyalahkan keadaan, membuat kita lebih jauh dari Tuhan? Suatu pertanyaan yang besar. Mari kita belajar dari apa yang sudah dialami oleh Rasul Paulus sebagai contoh pada sore hari ini buat kita sekalian. Karena contoh ini ada di dalam firman Tuhan yang sudah kita pelajari sekian lama bersama-sama. Bagaimana Rasul Paulus setelah dia menerima Tuhan, setelah dia bertobat, apa yang dia alami dalam kehidupannya setiap hari. Begitu banyak hal yang begitu mengerikan, begitu tidak nyaman, mungkin jauh lebih tidak enak daripada yang kita alami saat-saat ini. Kita sama-sama tahu, coba kita baca di dalam Roma pasal 8. Ini sesuatu yang ayat yang begitu umum yang sering kita baca. Roma pasal 8 ayat 35 dan 37. Roma 8 ayat 35, 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu sudah menjawab pertanyaan kita tadi di depan. Terus Penindasan atau kesesakan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Terus? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Coba sekali lagi kita tekankan, menjadi suatu kekuatan
buat kita sekali suatu keyakinan sehingga kita bisa berkata amin. Ayat 37 kita ulangi sekali lagi dengan penuh keyakinan Pak Kaleb. Tetapi dalam semuanya itu, Amin. kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Satu ayat yang sangat menguatkan kita sekalian. Dalam keadaan apapun, Rasul Paulus tetap dia yakin oleh Dia yang mengasihi kita, kita akan lebih dari para pemenang sekalipun. Nah, saudara sekalian, berarti apapun kondisi kita, tidak ada yang membuat kita mundur atau makin dingin atau makin merosot, melainkan sebaliknya, keadaan apapun membuat kita makin maju, kita makin kuat, dan kita tetap jadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya beberapa minggu yang lalu, saya membaca, saya seperti biasanya enggak tahu gimana, setiap pagi jam 4 terbangun, saya coba membaca Alkitab. Saya menemukan suatu cerita yang mungkin dalam keadaan biasa, mungkin saya membaca cerita ini, ya sudah, ya sekedar suatu cerita. Namun pada saat itu, begitu saya membaca, saya melihat ada sesuatu yang indah. Padahal itu cerita, ya cerita-cerita biasa, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi suatu cerita yang saya melihat itu ada sesuatu yang begitu saya perhatikan detail ceritanya, Tuhan menggerakkan hati saya melihat, aduh cerita ini indah banget. Dan sangat menguatkan saya. Sehingga pada sore hari ini, saya ingin sharing cerita tersebut dengan saudara sekalian. Cerita ini sangat panjang sebetulnya ceritanya. Dan kalau kita cuma membaca begitu saja, cerita yang sangat membosankan. Yaitu suatu cerita mengenai perjalanan dari Rasul Paulus saat itu. Waktu dia menjadi tawanan dan dia harus dibawa ke Roma. Suatu perjalanan yang panjang melewati laut. Dan kita semua tahu cerita itu. Bahwa cerita itu membawa suatu penderitaan secara manusia dan juga seluruh penumpang kapal itu karena dia harus menghadapi hal yang sangat tidak enak. Bukan seperti sekarang kita membayangkan kita naik kapal pesiar, semua tersedia begitu indah, makanannya nomor 1, tempat tidurnya nomor 1, yang mewah, dan juga banyak acara, fasilitas dan lain-lain. Ya, saya sendiri belum pernah naik kapal pesiar. Kalau naik kapal penyeberangan ke Bali sering, tapi mendengar cerita dari yang sudah pernah naik kapal pesiar, mereka menceritakan begitu indahnya. Ayo, kapan-kapan kita naik kapal pesiar. Saya pikir-pikir kalau pas naik kapal pesiar, terus kejadiannya seperti kemarin, di tengah-tengah laut tiba-tiba badai corona datang, kapal pesiarnya nggak bisa sandar. Akhirnya sekian minggu mereka terkatung-katung di kapal, meskipun fasilitas mewah, tapi kalau berminggu-minggu ya pasti bosen lah. Ya, puji Tuhan. Tapi ya itu sekedar joke aja bahwa semua kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang atur apapun keadaannya, semua pasti jadi indah. Mari kita lihat di dalam suatu cerita, dalam Kisah Rasul pasal 27, ini cerita mulai ayat 1 sampai ayat 44. Di situ ceritanya cerita semua mengenai perjalanan Rasul Paulus. Dan saya tidak akan membacakan cerita itu, tapi saya anjurkan kepada saudara sekalian, saya berharap saudara membaca nanti di rumah. Oh, nanti di rumah, sekarang saudara di rumah. Nanti setelah ini, saudara membaca cerita ini dari awal sampai akhir. Dan saya sarankan, saudara kalau baca, saudara lihat di halaman terakhir daripada Alkitab kita ini ada peta perjalanan dari Rasul Paulus. Di situ ada perjalanan Rasul Paulus ke-1, ke-2, kemudian ada yang ketiga. Dan ini yang akan saya ceritakan di sini adalah perjalanan yang ketiga dari Rasul Paulus. Perjalanan menuju ke Roma. Nah, saudara sekalian, saya akan coba menceritakan poin-poin penting. Karena saya tidak mungkin menceritakan ini dari awal sampai akhir, kita membaca semua, habis waktu kita. Sayang. Nah, namun ayo, sekarang saya akan mencoba menjelaskan
poin-poin yang penting dari apa yang sudah saya mencoba mencatat di sini. Diceritakan pada saat itu Rasul Paulus dia dibawa sebagai tawanan menggunakan kapal saat itu dan dia dikawal oleh kepala pasukan dari kaisar yang waktu itu yang ditugaskan untuk mengawal membawa tawanan ini, Paulus dan juga tawanan-tawanan yang lain yang namanya Julius. Dia seorang, kalau dikatakan dia adalah seorang pengawal perwira kaisar, tentunya saya membayangkan dia adalah seorang yang kejam, dia seorang yang terlatih, dia seorang yang tegas. Sekarang pemimpin tidak mungkin kalau pemimpin perang seperti ini seorang perwira dari pasukan kaisar loyo-loyo ngelembosi, tidak mungkin. Pasti dia seorang yang tegas. Nah, tentunya dia juga tidak macam-macam dengan tawanan yang ada. Karena kalau sudah disebut sebagai tawanan, pasti harkatnya, martabatnya manusia itu sudah sangat turun, pasti akan sangat diremehkan. Nah, sehingga Julius ini yang waktu itu dipercayakan untuk membawa Paulus, dia tentunya dengan ketegasannya, tetapi saya percaya bahwa dengan kasih Tuhan yang memang sudah menuntun Paulus, membuat Julius yang dia begitu tegas, dia begitu mungkin bengis, mungkin kejam, kita juga tidak tahu, tidak disebutkan, tetapi kita mengambil kesimpulan bahwa dia pasti seorang yang seperti itu, dia begitu bermurah hati kepada Paulus. Nah, di ayat 3, coba kita baca beberapa poin-poin ayatnya. Ayat 3, Kisah Rasul 27 ayat yang ketiga. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Nah, coba saudara lihat, dia dengan ramah memperbolehkan. Sekarang kalau kita lihat cerita-cerita zaman kekaisaran Romawi, mana ada tawanan yang diperlakukan ramah oleh kepala pasukan yang menangkap, yang mengawal dia. Enggak mungkin lah, apalagi ramah dipersilakan untuk mengunjungi teman-temannya. Lah kok enak. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa pasti ada sesuatu di antara mereka. Apa itu? Itu pasti Tuhan. Kasih Tuhan membuat Julius menjadi begitu lembut dan memperlakukan Paulus spesial, sangat istimewa, sangat khusus. Nah, artinya bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, karena Paulus saat itu sebagai tawanan yang akan dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh, pertolongan Tuhan itu sangat tidak terduga. Bahkan Tuhan kadang menolong kita lewat cara yang tidak bisa kita pikirkan, lewat orang-orang yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, bahwa ternyata orang-orang tersebut bisa menolong kehidupan kita sekalian dalam kondisi apapun. Itu saya yakin karena saya pun dalam setiap hari perjalanan kehidupan saya merasa bahwa pertolongan Tuhan berikan dalam kehidupan saya, keluarga saya. Barangkali terjadi dari orang-orang yang tidak kita duga sama sekali. Dan itu memang benar-benar ayat ini saya mempercayai. Kemudian ayat 4 kita baca bagaimana kondisi saat itu. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Oke, makasih. Nah, saudara sekalian, disebutkan di situ kondisi cuaca tidak terlalu bagus saat itu. Ada angin sakal menyusur pantai Siprus dan seterusnya. Jadi bukan dalam kondisi cuaca yang bagus, tapi cuaca yang kurang bagus, Paulus harus berlayar. Nah,
pada saat itu diperkirakan, nanti kalau kita baca cerita berikutnya, diperkirakan bulan September atau bulan Oktober. Diketahui dari saat bulan puasa, nanti saya nggak tahu, saya cuma baca-baca aja, saat itu kira-kira di bulan apa, sekitar bulan September, Oktober memang angin kurang bagus, cuaca kurang bagus. Nah, namun kalau di cerita berikutnya juga dikatakan bahwa sebetulnya Paulus ini seorang yang ahli di dalam pelayaran. Karena apa? Di dalam pengalamannya dia sering menjelajah dari pulau satu ke pulau lainnya menggunakan kapal. Saat dia ditawan, dia dibawa ke sini, dia bawa ke sana. Dia memiliki banyak pengetahuan mengenai laut, mengenai kapal. Sehingga saat itu dia tahu. Dan dia mengingatkan kepada para kru kapal, kepada nahkoda, jurumudi. Dia ingatkan, udah ini bahaya. Saat ini adalah saat yang bahaya. Cuaca kurang menguntungkan. Namun orang-orang tidak percaya. Padahal Paulus itu adalah orang yang memiliki banyak pengalaman di dalam pelayaran. Nah, saudara sekalian, memang di dalam cerita ini kenapa kok orang-orang itu tidak mau percaya kepada Paulus? Kepada nasihat dari pengalaman Paulus, karena memang mereka membawa sebetulnya kapal yang digunakan ini adalah kapal barang. Membawa barang untuk dijual dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka lebih mementingkan barang-barang mereka harus segera sampai ke tempat tujuan. Muatan-muatan mereka harus segera sampai ke tempat tujuan. Mereka memikir itu lebih penting daripada nyawa mereka. Nah, jadi hal-hal yang duniawi menurut pemikiran mereka saat itu adalah lebih penting, lebih bermanfaat daripada hal-hal yang rohani. Nyawa mereka pun tidak penting, yang penting barang-barang mereka. Nah, saudara sekalian, kalau sudah orang yang punya pengalaman menasehati, kemudian tidak diturut, bahkan diremehkan, bahkan ditolak saran mereka, maka kita nanti akan melihat cerita berikutnya apa yang akan terjadi. Saat-saat ini pemerintah sudah memberikan banyak protokol kesehatan, SOP di dalam kesehatan, di dalam keseharian kita. Digaungkan berkali-kali, ayo hidup bersih, ayo pakai masker, ayo cuci tangan pakai sabun setiap saat. Lebih sering, makin sering kita cuci tangan, ganti baju, mandi. Kemudian jaga jarak, physical distancing. Jaga tubuh, tetap sehat, dan sebagainya. Tapi sebetulnya hal yang begitu mudah, tidak terlalu sulit lah memakai masker, memang tidak nyaman. Tetapi seringkali diajukan, karena yaitu gak nyaman lah, kurang pas lah, apalah. Nah, kemudian sampai pakai masker, ya pakai masker, dipakai maskernya tapi dimelorotkan. Sampai di bawah, sampai di dagu. Akhirnya maskernya buat apa? Cuman buat syarat aja bahwa dia pakai masker. Kemudian kalau merasa bahwa itu enggak trendy, kurang kegantengan, kecantikan saya akan menjadi berkurang karena ada masker. Sampai dibuat masker yang modelnya macam-macam. Sampai merek-merek terkenal, produk-produk terkenal pun membuat masker juga. Untuk supaya apa? Supaya yang pakai merasa pede, tetap merasa pede. Tetapi itu pun juga tidak membantu. Karena apa? Seperti Paulus tadi, menasehati, tapi yang dinasehati susah untuk menerima nasihat sesuatu yang benar. Memang sesuatu yang benar itu kadang-kadang tidak enak untuk dilaksanakan. Tapi untuk keselamatan, kesehatan kita, untuk kenyamanan kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Tentunya kita harus memperhatikan ini. Ya, tentunya ini sekedar suatu himbauan dari saya supaya kita sama-sama menjaga pola hidup supaya sehat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, penting. Tolong semua juga memperhatikan itu. Nah, saudara sekalian, kita lanjut dalam ayat 10 dan ayat 11. Bagaimana kesulitan-kesulitan itu? Saudara-saudara, aku lihat
bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Bagi nyawa juga akan mendatangkan kerugian. Terus 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Udah, stop. Ya kan? Mereka lebih percaya kepada perkataan orang lain daripada nasihat dari orang yang berpengalaman. Kalau kasusnya COVID ini, orang-orang lebih percaya dari ceritanya si A, si B daripada dokter-dokter yang berpengalaman. Dokter sudah bilang gini, oh enggak, itu bujuk itu dokter itu si A itu loh bilang, si B itu loh bilang. Mereka lebih percaya itu daripada orang-orang yang berpengalaman. Nah, kemudian ayat 12. Ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Fenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Nah, saudara sekalian, ayat ini menjelaskan bagaimana saat itu adalah dikatakan musim dingin. Nah, dan itu tidak baik untuk berlayar. Nah, kemudian para nahkoda, jurumudi, para awak-awak kapal ini, mereka sudah punya pemikiran, pandangan terlebih dahulu bahwa mereka punya target sebaiknya kita mendarat, melabuhkan kapal ini di Phoenix di sana. Dari posisi mereka di sini, mereka sudah posisinya sudah enggak enak di sini, sudah angin sudah mulai tidak menentu. Tapi mereka mempunyai target, sudahlah dikit lagi ke Phoenix sana 20 kilo, kurang lebih 20 kilo di sana. Itu pelabuhannya menurut mereka itu pelabuhannya itu sangat ideal. Ya saya baca cerita juga, kenapa kok mereka memaksa untuk menuju ke Phoenix padahal kondisi sudah tidak memungkinkan untuk berjalan terus. Paulus sudah bilang, udah kita di sini aja, kita berlabuh di sini sampai musim dingin selesai, udah aman di sini. Tapi mereka enggak, mereka tetap ingin menuju ke Phoenix berdasarkan pandangan mata mereka, pemikiran mereka. Nah, saya menurut cerita karena Phoenix ini suatu pelabuhan yang memang sangat ideal, mungkin pelabuhannya cukup bagus, besar, kemudian juga posisinya itu di teluk, sehingga tidak mudah angin besar itu akan menghembus ke situ. Kalau zaman sekarang istilahnya mungkin ada breakwaternya. Saudara sekalian yang menguasai pelayaran tahu bahwa dalam pelabuhan itu kalau ada breakwaternya, maka gelombang itu tidak akan bisa menembus untuk menghantam kapal yang sudah berlabuh di pelabuhan. Jadi ada pelindungnya, pelindung dari pemecah gelombang itu. Nah, di dalam cerita itu Phoenix mungkin memiliki fasilitas seperti itu sehingga mau mengarahkan ke Phoenix. Nah, Rasul Paulus mengatakan tidak, jangan. Ini bahaya, tapi mereka tetap memaksa. Kalau melihat cerita ini, saya ingat cerita Abraham. Sebelum dia menjadi Abraham, dia bernama Abram dan keponakannya si Lot. Kita tahu ceritanya pada saat itu bagaimana Abram dan Lot begitu anak buahnya berebut mengenai lahan karena lahannya terbatas, sedangkan ternak mereka dan orang-orang pegawai dan juga para peternak-peternak itu begitu banyaknya sehingga harus diadakan pembagian lahan. Apa yang terjadi? Abram mengatakan, udah kamu pilih. Kamu milih yang mana? Kamu lihat sekelilingmu. Kamu tentukan kamu yang mana, kalau kamu milih yang barat, aku milih yang timur. Kamu milih yang barat, utara, aku milih yang selatan. Abram ngalah. Si Lot menggunakan matanya untuk melihat berdasarkan, wah ternyata di daerah situ lebih bagus. Dia milih daerah situ. Tetapi Lot lupa bahwa pandangan mata manusia yang indah di dalam pemandangan mata manusia belum tentu indah di dalam pemandangan mata Tuhan. Sehingga yang dipilih manusia, Lot
bisa keliru. Dan memang ternyata dia keliru memilih tempat itu. Ternyata adalah Sodom dan Gomora yang dia pilih. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi di sini dalam cerita Paulus ini sama. Akhirnya mereka memandalkan pengetahuan mata mereka untuk mereka menuju ke sana. Padahal Paulus nasihatnya sudah mengatakan, jangan kamu di sini aja, tetap memaksa. Dan apa yang terjadi dalam cerita berikutnya, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita meloncat aja, 18 sampai 20. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Oke, makasih. Badai, angin, gelombang sangat hebat dikatakan di sini. Sehingga mereka semua ada di kapal itu, nanti kita baca ada 276 orang dalam kapal ini. Dalam keadaan sangat tercekam. Begitu ketakutan. Dan kemudian keputusan pendek, apa yang harus dilakukan? Dan ini memang suatu keputusan yang wajar yang harus dilakukan semua awak kapal menghadapi kondisi seperti ini, yaitu mereka harus meringankan beban kapal ini. Supaya kalau kapalnya makin ringan tentunya kondisi kapal tidak terlalu masuk ke dalam air laut, dia agak naik sedikit sehingga dampak daripada gelombang itu tentunya lebih ringan dibandingkan kalau kapal itu dengan bermuatan berat. Akhirnya muatan-muatan dibuang. Dan mereka akhirnya harus mengakui bahwa muatan-muatan kapal yang seharusnya di awal itu menjadi tujuan mereka berlayar untuk menyelamatkan, untuk mendapatkan untung dari muatan-muatan kapal itu, mau tidak mau menghadapi gelombang seperti ini, menghadapi cuaca ekstrim seperti itu, harus dibuang. Jadi apa yang mereka pertahankan itu harus dibuang. Nah, kalau coba kita interpretasikan, kita coba tarik relevansinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat-saat ini mungkin banyak orang di antara kita harus menghadapi cuaca yang begitu ekstrim dalam kehidupan kita. Perusahaan-perusahaan, sampai kepada pribadi-pribadi, pegawai, sampai perorangan-perorangan pun semua mengalami kasus yang begitu sangat tidak enak. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama seseorang, dia seorang konsultan di Jakarta sana. Cerita-cerita, aduh Pak Lianto, saya sekarang cuman jadi maktab aja di rumah. Saya berpikir bahwa dia adalah seorang muslim, dia cukup rajin beribadah, teman saya itu. Dan saya berpikir maktab itu mungkin ya istilah-istilah kerohanian mereka. Wah, saya langsung jawab ini, ya sudah kalau gitu ya makin bagus lah Pak. Bapak makin dekat sama Tuhan. Karena maktab, saya pikir maktab itu sesuatu ibadah mereka. Loh gimana Pak Lianto? Maksud saya tiap hari itu maktab Pak. Apa itu maktab Pak? Makan tabungan. Jadi artinya persediaan yang kemarin, seperti kapal ini bawa persediaan begitu banyak. Akhirnya mau tidak mau dibuang ke laut, dimakan tabungannya. Karena tidak ada penghasilan sumber yang baru, terpaksa maktab. Jadi makan tabungan. Nah kemudian yang lain juga ada bilang, yang ngomong, waduh saya sekarang juga mulai banyak pengeluaran, terutama memberikan gabut. Ada lagi gabut lagi, apalagi gaji buta. Ya karena memang banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh, kalau yang memiliki perusahaan banyak tidak bisa optimal, tidak bisa efisien, terpaksa harus memberikan gaji kepada mereka, tetap konsekuen tanggung jawab memberikan gaji dengan istilah gabut, gaji buta. Nah ini membuang muatan semua, ini yang dialami dunia saat ini. Nah kemudian ayat 21 lanjutin, ayat 21-22. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata,
Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Puji Tuhan. Ini ayat yang sangat indah. Saya mengatakan bahwa ini ayat yang sangat indah, yang membuat kita merasa begitu nyaman di dalam Tuhan. Karena dikatakan di ayat 22, dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Ini juga berlaku untuk kita sekalian yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi saudara sekalian, dalam kondisi yang sangat mencekam, saya mengatakan kondisi saat ini sudah kepalang basah, sudah terjadi seperti ini, yang sudah tidak bisa dikontrol, penyakit tidak bisa kontrol, ekonomi tidak bisa dikontrol, resesi dan segala macam yang tiap hari kita dengar. Jadi saya katakan ini sudah terlanjur kepalang basah. Hanya kekuatan iman kita di dalam firman, di dalam percaya kita kepada firman Tuhan, terhadap janji Tuhan yang bisa menolong menyelamatkan kita semua. Karena apa? Saya yakin Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu bagaimana Dia harus menyelamatkan kehidupan kita. Mazmur 62, kita coba nyempal dikit. Mazmur 62 ayat 5 sampai 7. Mazmur 62. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mazmur 62 ayat 5 sampai 7. Coba teksnya mungkin ada. Enggak kelihatan. Coba terus. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Coba lanjut. Ayat berikutnya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Terus. Hanya dialah gunung batuku. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya, sudah selesai? Oke, terima kasih. Hanya Tuhan menjadi kota benteng kita, kita tidak akan goyang. Kemudian lanjut, ayat 31. Waktu kita sudah tinggal sedikit. Ayat 31, 32. Kisah Rasul 27 tadi. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jika tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ya, makasih. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu tidak tinggal dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Karena apa? Waktu itu mereka ingin melarikan diri semua, tawanan-tawanan, awak kapal semua ingin melarikan diri, mencari selamat masing-masing. Maka Paulus mengatakan, ayo tetap kamu tinggal di dalam kapal, jangan melarikan diri. Di dalam menghadapi persoalan seperti sekarang ini, Tuhan mengingatkan kita juga, jangan kita melarikan diri dari persoalan. Tetapi kita tetap di dalam Tuhan, kita kuat, kita menghadapi. Supaya apa? Supaya kita menjadi makin dewasa, kita menjadi makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita makin lari dari ini semua,
maka kita akan menjadi orang yang kalah. Dan kita lihat sekarang, kalau suatu keyakinan bahwa kita di dalam Tuhan, kita makin kuat, kita tetap berdiri dalam Tuhan, tidak melarikan diri, kita bertumbuh, kita makin dewasa, maka saudara sekalian harapan-harapan yang dijanjikan oleh manusia, karena sekoci, di sini di ayat 2 dikatakan sekocinya dipotong, dibuang, dibiarkan hanyut. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, diceritakan di situ bagaimana mereka ingin menyelamatkan sekoci-sekoci itu supaya mereka bisa, masing-masing orang bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci. Menurut cara-cara keselamatan di dalam pelayaran tentunya. Tetapi pada saat Tuhan mengatakan, sudah kamu tinggal dalam kapal, ayo kamu jangan melarikan diri dari persoalan. Kita hadapi, kita jadikan semua hal yang ada di sekitar kita supaya kita makin dewasa, makin bertumbuh. Sekocinya dibuang, harapan yang diberikan, janji-janji manis yang diberikan manusia, itu kita singkirkan, kita potong, kita buang. Kita hanya mengharapkan janji daripada Allah sendiri. Ayat 33 dengan cepat kita baca. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ya, sangat jelas sekali. Mereka sudah berhari-hari tidak makan. Ya, mungkin bahan makanan ada, karena di ayat berikutnya nanti dikatakan bahwa gandum itu akan dibuang. Artinya pada saat di ayat 34-35 ini gandum ini masih ada di dalam kapal. Tapi mereka, kalau orang Jawa bilang, sudah tidak kolu makan. Karena apa? Kena angin ribut, sudah diombang-ambingkan, mungkin perut sudah tumpah, tidak karu-karuan, sudah tidak ada selera makan, sudah takut, kacau, galau, kalut, dan segala macam, sehingga tidak ada rasa ingin makan. Tapi Paulus mengatakan makan, ayo makan dulu, sudah 14 hari kamu menanti menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Saudara sekalian, tubuh kita ini membutuhkan asupan makanan. Kita dalam keadaan normal, sehari 3 kali makan. Kalau enggak, maka kita akan sakit. Sakit lambung, sakit emah, kemudian akan merembet kemana-mana sakit-sakit yang lain karena asupan gizi, vitamin, mineral yang harus kita makan tidak ada, berkurang. Ini 14 hari tidak makan apa-apa. Saya membayangkan bagaimana kondisi kerohanian seseorang jika dalam kondisi seperti ini. Mereka tidak nyaman dengan live streaming, mereka tidak nyaman dengan membaca firman Tuhan di rumah. Mereka tidak ada yang mereka andalkan untuk makanan kerohanian mereka, untuk jiwa mereka diisi oleh kekuatan dari firman Tuhan. Maka mereka akan menjadi lemah, tentunya tidak ada daya. Nah, Rasul Paulus ini mengatakan, karena itu aku menasihat ke kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Jadi di dalam konteks rohani pun juga Tuhan mengatakan, ayo makan makanan rohani terlebih dahulu. Kita memang banyak pikiran, kita kalut menghadapi yang pengusaha, menghadapi pekerjaan, yang karyawan juga menghadapi bagaimana ini gajian atau tidak, dan seterusnya. Dalam pikir kalau seperti itu, Rasul Paulus mengatakan, ayo makan, rohani pun butuh makan. Kita tetap berpaut di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Karena dikatakan di berikutnya, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat, begitu indah untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, ayat 42 sampai 44. Ya, saya buat ini cepat aja ya, ayat 42 sampai 44. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Perhatikan, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan. Karena pada saat itu ada suatu peraturan. Kalau prajurit itu dia diserai tawanan, kemudian tawanan itu melarikan diri atau lolos dari pengawalannya, maka tentunya sebagai gantinya dia yang harus dihukum mati. Menurut cerita seperti itu, sehingga daripada kapal itu waktu itu karam, dan daripada orang itu lari, loncat ke laut, semua melarikan diri, mending saya bunuh aja mereka semua tahanan-tahanan supaya saya tidak dihukum oleh kaisar di Romawi. Ayat 42 lanjut. Supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Ya.
Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Rasul Paulus berdasarkan iman yang dia terima dari Tuhan, bahwa semua akan selamat, dan di ayat 44 benar-benar digenapi kalau mereka mau taat kepada nasihat firman Tuhan. Dalam hal ini Paulus dalam cerita ini, maka Tuhan mengatakan semua akan selamat. Dan kita lihat di ayat 43, perwira tadi yang di awal saya katakan, saya membayangkan bahwa dia seorang yang bengis, yang kejam, yang tegas, tanpa kasih. Namun dia sudah menolong di ayat 1, 2, 3 tadi. Kemudian di ayat 43 sekali lagi dia berusaha dengan segala macam cara untuk menyelamatkan Paulus. Artinya kita yakin Tuhan bisa bekerja lewat apapun dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ada sesuatu kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita yang harus kita lalui, kita alami saat-saat ini. Tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan bisa menolong kita, memakai siapapun orang sekitar kita, bahkan orang yang tidak kita duga sekalipun, bisa Tuhan pakai untuk menolong kita sekalian. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan pada sore ini menjadi berkat dan menguatkan kita sekalian. Satu pujian, saya ingin menyanyikan bersama-sama dengan saudara sekalian, lagu Dia Mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia menyediakan pertolongannya senantiasa kapanpun, di saat apapun, Dia sudah siap menolong kita sekali. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Terkadang kita merasa Tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada waktu lagi, terlambat sudah. Pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, amin. Tuhan, Engkau mengerti kami saat ini.
sesuatu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bersama kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara bisa berlutut, saudara bisa duduk di tempat saudara masing-masing. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, Allah penyelamat. Oh Allah yang mengasihi ya Tuhan. Apa yang terbaik di dalam hidup. Kau menguatkan kami, Tuhan. Kau memberikan harapan selalu. Apa yang terbaik dalam hidup ini. Kami menyembah terima kasih dalam kesesakan kami. Engkau ada di situ. Ada di mana kami ada dalam kondisi Allah. Kau berserta dengan kami, mengulurkan tangan. Segala apapun yang kami alami, yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Karena Engkau ingin menjadikan kami makin dewasa. Engkau ingin menjadikan kami bertumbuh di dalam Engkau. Oh Tuhan, Engkau mengizinkan Tuhan gelombang angin, percobaan mungkin menimpa kami, Tuhan. Tapi kami satu hal tahu dan yakin bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang sekitar kami, bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua hari-hari mendatang ini Tuhan, dengan kuasa firman-Mu saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
kasih. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta. Namun satu, sebentar saya minta Saudara Kaleb untuk bisa mengakhiri dengan doa. Sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu, mengingatkan kepada kami seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada para awak, kru daripada kapal itu. Itu adalah firman. Tetapi seringkali kami masih Tuhan memandang, kami masih mengikuti, mencari kepada pendapat-pendapat orang lain, pengalaman-pengalaman orang lain. Tuhan ampuni. Firman itu jelas Tuhan, bahwa kapal yang berlayar itu diterpa badai sehingga tidak bisa berbuat apapun. Makan pun tidak selama 14 hari. Tetapi karena ada Engkau Tuhan, firman yang sudah menuntun kehidupan kami, yang ada di dalam hati, pikiran, perasaan kami. Firman itu yang selalu mengingatkan, yang selalu Tuhan menggairahkan kepada kami untuk kembali kepada Tuhan, Juru Selamat itu, Juru Mudi kami. Tuhan, dan Tuhan, firman itu jelas mengatakan tidak satu helai rambut pun itu akan lenyap. Dan akhirnya mereka semua selamat. Ampuni kami Tuhan, ketidakdengar-dengaran kami. Ampuni kami malam ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni keluarga kami. Ampuni sidang jemaat. Ampuni semua Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala sampai kepada penatua seluruhnya. Ampuni Tuhan. Supaya kami dengar-dengaran. Baik itu terhadap firman Tuhan. Baik itu terhadap pemerintah-pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami ikuti pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memberkati Bapak Gunawan Lianto, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati usaha pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya di hari ke depan. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, maka ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pengumuman pertama adalah bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020
hari Minggu pada tanggal 19 Juli 2020 dan hari Minggu pada tanggal 26 Juli 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Untuk itu, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar yang dipotong-potong, anggur bisa dari buah yang diperas atau bisa dari sirup anggur, atau juga dapat membeli hosti atau anggur di toko buku rohani yang Bapak Ibu saudara-saudari tahu. Juga dapat mengambil hosti dan anggur pada saudara Filipus Sebua di Gereja Lemah Putro atau kepada Bapak Pendeta Muda Kasyeli Sibua di Jalan Johor. Tuhan menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kebaktian kaum muda Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan disampaikan oleh Bapak Oscar Nehemia dengan tema berserah tidak sama dengan menyerah. Yang ketiga, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Yang keempat, sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita GKGA dapat mentransfer ke nomor rekening BCA yang tercantum di layar. Dan gerakan ini adalah gerakan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan yang terkena dampak COVID-19. Persembahan untuk kegiatan ini akan ditutup pada tanggal 20 Juli 2020. Yang kelima, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja yang tertampil di layar. Dan yang terakhir, permohonan doa dan ucapan syukur dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dapat kirimkan pada nomor yang tertampil di layar. Demikianlah ibadah malam hari ini. Di dalam doa kita akan akhiri dengan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Hari Gunawan Lianto. Puji Tuhan, bersama kita tundukkan kepala, kita akan segera mengakhirkan ibadah kita dengan kita menerima doa berkat. Kembali Bapa di surga, kami sebelum mengakhirkan rangkaian ibadah doa pada sore hari ini, kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami untuk senantiasa Engkau bimbing, Engkau tuntun seperti firman-Mu tadi Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang senantiasa mau tunduk, dengar-dengaran kepada apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu, supaya dalam kegiatan kehidupan kami sehari-hari, dalam apapun aspek kehidupan kami yang harus kami jalankan, Tuhan Engkau tetap beserta dengan kami, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan Engkau mengerjakan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebab itu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah yang luar biasa yang dicurahkan dari Bapa di surga, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan Roh Kudusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati saudara sekalian, dalam seluruh aspek kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.